Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Karena waktu juga kita segera saja memanggil pembicara ketiga, Dr. Ernawati. Dr. Ernawati akan mempresentasikan tentang clinical management of preeclampsia. Silakan Dr. Ernawati. Mohon izin yang terakhir saya menyampaikan clinical management of preeclampsia. Seperti yang disampaikan Prof. Moses, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan dari manajemen preeklamsi. Jadi tadi sudah dibahas preeklamsi itu teorinya banyak, belum ada yang sepakat, akhirnya treatmentnya sepakatnya ya segera melahirkan bayinya. Jadi general strateginya adalah bahwa kita menentukan waktu yang tepat untuk melahirkan bayi itu adalah krusial pada pasien-pasien preeklamsi. Kenapa waktu ini yang tepat? Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus menyelamatkan ibu, tapi di sisi lain bayinya masih prematur. Nah, mengingatkan kembali bahwa manajemen approach-nya, bahwa teorinya tadi preeklamsi itu sebetulnya kalau plasentanya lahir penyakitnya sudah selesai, ternyata tidak demikian. Tadi ada yang dinamakan DOHA tadi, bahwa apa yang terjadi saat ini berpengaruh ke masa depan, demikian juga pada pasien-pasien preeklamsi. Sehingga manajemennya harus ada short term, jangka pendek, dan jangka panjang. Apa manajemen jangka pendek? Manajemen jangka pendek adalah apa yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan kasus. Dan ini berbeda pada preeklamsi dengan gambaran yang berat dan preeklamsi tanpa gambaran yang berat. Tadi sudah dijelaskan preeklamsi dengan gambaran berat berarti tensi, kita pakai patokan tensi yang seperti disampaikan Prof. Mose lebih dari 160/110 atau ada hipertensi lebih 140/190 dengan gejala pemberat. Nah, saya akan membahas tentang preeklamsi dengan gejala berat. Preeklamsi dengan gejala berat, maka treatmentnya kalau dia aterem pastilah persalinan. Tapi bagaimana kalau kita masih ketemu pasien itu preterm? Kalau preterm, maka pilihan ini masih diperbolehkan, yaitu dengan expectant management. Expectant management adalah kita mempertimbangkan untuk melanjutkan kehamilan demi bayinya dengan catatan bahwa kita tidak boleh mengabaikan keselamatan ibu. Dan harus dimonitor ketat, dirawat di rumah sakit yang mempunyai fasilitas ICU karena ibu ini sewaktu-waktu bisa memburuk, dan juga NICU karena percuma kita merawat kemudian kita lahirkan bayinya harus kita kirim, lebih baik rujukan dalam rahim. Kemudian batasannya berapa yang dilakukan perawatan konservatif ini? Nah, tergantung dari kemampuan rumah sakit yang tempat kita merawat. Kalau misalkan rata-rata di Indonesia biasanya bisa merawat di atas 28 minggu sampai kurang dari 34 minggu. Mungkin penjenengan bekerja di rumah sakit yang mempunyai fasilitas NICU yang baik sehingga bisa merawat di level yang lebih rendah di usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Survival rate pada kurang dari 28 minggu masih kurang dari 50%, sehingga angka harapannya sangat rendah. Ini adalah dari beberapa literatur, dari Bahasi Bay menyatakan kalau merawat konservatif di negara yang berkembang itu nggak ngefek, nggak ada gunanya. Outcome-nya sama aja pada ibu maupun pada bayi dan cenderung merugikan pada ibunya. Tapi kalau dilakukan di negara berkembang, di developed country, artinya dengan fasilitas yang baik, dia masih mempunyai manfaat. Nah, penelitian lain dari Bahasi Bay
dia menyatakan bahwa usia kehamilan berapa yang bisa dirawat. Kalau dari penelitiannya dia yang bisa dilakukan perawatan adalah di atas 24 minggu. Tapi kalau di sini ya di atas 24 minggu tidak bisa dirawat. Kemudian penelitian kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo, perawatan konservatif, dari penelitian kami di sini bahwa yang bisa dirawat konservatif itu di atas usia 30 minggu. Dan kita bisa merawat rata-rata di 14 hari dengan harapan bayinya bisa bertambah dan ada perbedaan signifikan outcome dari perinatalnya. Jadi perawatan konservatif asal dilakukan di tempat yang tepat, kemudian dengan penanganan yang tepat bisa menghasilkan outcome yang baik. Kemudian siapa kandidat expectant management? Tentu kita priority utama harus ibu. Ibunya harus stabil. Ibunya tidak stabil jangan mikir bayinya karena bayi juga tergantung ibunya. Maka tidak boleh ada komplikasi ibu. Kemudian komplikasi ibu artinya apa? Ada hipertensi yang menetap, ada komplikasi. Kalau sudah ada komplikasi jangan dilakukan perawatan konservatif. Dan umur kehamilan lebih dari 28 minggu. Kemudian bayinya juga harus baik. Kalau bayinya nggak baik, percuma kita lakukan perawatan konservatif. Ini clinical algorithm dari Bahasibai. Kalau pasiennya masuk, ibunya stabil, bayinya stabil, maka dia bisa dilanjutkan. Kalau 2 kali 24 jam kita evaluasi ada perburukan, maka sebaiknya segera dilahirkan. Tapi kalau tidak ada, maka kita boleh melanjutkan sampai 34 minggu. Nah, treatmentnya masih sama karena kita mempertimbangkan bayi, maka pemberian steroid itu disarankan karena bayi-bayi yang kita rawat kurang dari 34 minggu, kematangan parunya belum sempurna sehingga kita perlu memberikan steroid. Kemudian monitor yang ketat, maka terminasi pada 34 minggu atau jika kita ketemu komplikasi pada ibunya. Nah, persalinan biasanya kita tunggu 34 minggu atau jika tidak memungkinkan kita ketemu komplikasi maka kita akan lahirkan. Nah, kemudian bagaimana kalau preeklamsi tanpa gejala berat? Tanpa gejala berat artinya kalau kita bilang preeklamsi ringan kalau dulu, jadi preeklamsi tanpa gejala berat, maka kalau kita ketemu aterem ya sudah lahirkan aja. Tapi kalau kita ketemu preterm maka kita bisa melakukan expectant management. Tapi expectant manajemennya berbeda dengan kasus yang berat, di mana kalau kasus yang tanpa gejala berat ini expectant management pasien boleh rawat jalan. Jadi kalau masih kurang dari 37 minggu kita boleh rawat jalan dengan catatan pasien harus diedukasi, antenatal care-nya dipersering misalnya seminggu sekali, kemudian evaluasi lab-nya, kemudian kalau ada keluhan pasien harus segera datang. Idealnya pasien disarankan mempunyai tensi di rumah sehingga kalau misalkan terjadi peningkatan pasien harus segera melapor. Tapi jika tidak memungkinkan maka gejala klinis yang harus kita sampaikan pada pasien ini. Kemudian target kita adalah setelah 34 minggu jika memang ada gejala berat kita lahirkan, tapi kalau baik target kita adalah 37 minggu. Nah, kenapa 37 minggu? Karena 37 minggu kita berharap bayinya sudah cukup bulan, tapi kadang-kadang kita juga gemes, oh ini pasiennya sudah 37 minggu, tensinya stabil, ya sudah saya lanjutkan saja gitu. Nggak apa-apa ditunggu sampai aterem sampai 40 minggu, padahal 37 sudah aterem, kadang pasiennya masih kenyang dan kita juga, wah nggak apa-apa tensinya sudah stabil, kita rawat konservatif. Nah, pada penelitian Habitat Trial itu melakukan penelitian apakah lebih baik diinduksi atau tidak pada usia kehamilan 37 minggu. Ternyata pada penelitian ini outcome-nya lebih baik yang dilakukan induksi dan tidak meningkatkan resiko kejadian seksio sesaria. Karena orang khawatir kalau misalkan masih kurang dari 37 minggu, serviknya masih kaku, kalau dilakukan induksi angka kegagalannya tinggi. Ternyata angka kejadian terjadinya kebutuhan seksio sesaria tidak berbeda bermakna, sehingga terminasi pada 37 minggu itu bisa dilakukan. Nah, kemudian intrapartum management kita harus memperhatikan bahwa route of delivery tidak berbeda, indikasi obstetrik
untuk seksio sesaria. Jadi tidak preeklamsi harus dilakukan SC, tidak, tapi kita indikasi obstetrik. Kemudian intrapartum monitoring, idealnya ada continuous monitoring. Jika tidak ada continuous monitoring, maka evaluasi manual DJJ harus kita lakukan. Kalau kala 1, misalnya 1 jam, kala 2 setiap 5 menit kita lakukan evaluasi. Kemudian cairan yang diberikan karena preeklamsi ini sensitif terhadap cairan, maka harus dibatasi dan harus terukur dengan produksi urinnya. Kemudian hypertension management, antihipertensi kita berikan, target terapi kita adalah di bawah 160/90. Kalau tensinya lebih dari target, sebetulnya pemberian antihipertensi itu diberikan kalau tensi lebih dari 160/110. Namun jika terjadi hipertensi masih di atas 150 atau di bawah 150 disertai dengan keluhan misalnya gangguan visus atau nyeri kepala, berarti pasien ini indikasi untuk diberikan antihipertensi. Dan lini pertama kita yang tersedia adalah nifedipin di sini. Metildopa jauh lebih lambat responnya. Kemudian pemberian anti kejang kita berikan magnesium sulfat, tentu dosisnya sudah paham semuanya ya, magnesium sulfat bolus bisa diberikan IV 4 gram 20% atau bisa modifikasi itu dengan tetap dosisnya sama tapi dilarutkan dalam PZ misalnya 100 cc kemudian didripkan 15 menit. Ini untuk mengurangi kalau kita memberikan secara IV kecepatan gitu, jadi bisa diberikan bolus. Kemudian long term management, ternyata follow up-nya tidak selesai 1 minggu pasien pulang sudah oke. Kita harus tetap memfollow up pasien-pasien preeklamsi kita karena dia berisiko untuk mengalami komplikasi, bahwa pasien preeklamsi itu berisiko mengalami PJK, mengalami hipertensinya menetap menjadi hipertensi kronis, risiko dia untuk mengalami CVA meningkat, sehingga kita harus melakukan follow up. Nah, ini kita lihat bahwa pasien-pasien preeklamsi yang dia mengalami juga IUGR, maka risk untuk terjadinya komplikasi lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Nah, postpartum follow up ini kalau 3-6 hari postpartum kita harus memperhatikan regulasi tensi. Kalau pasiennya sudah terregulasi maka tensinya antihipertensi kita pertahankan. Tetapi kalau misalkan sudah menurun, kita boleh menurunkan secara gradual. Hati-hati pemberian NSAID karena kalau ada tanda-tanda gangguan ginjal tidak boleh diberikan, dan kalau plateletnya rendah NSAID juga tidak boleh diberikan. Dan hati-hati kalau terjadi gambaran terjadinya komplikasi karena bisa saja eklamsi terjadi postpartum. Antihipertensi tadi sudah kita bahas, tujuannya adalah bukan untuk menyembuhkan preeklamsinya, tapi dia untuk mencegah komplikasi CVA pada pasien preeklamsi. Kemudian 6 minggu postpartum, kalau masih terjadi persisten hypertension, maka kita harus mengevaluasi laboratorium dan bila perlu mengonsulkan ke nefrologis. Jangan-jangan pasien ini sudah ada komplikasi pada ginjalnya. Sehingga kita harus memanage, kalau pasiennya obes maka kita harus edukasi pasien, dia harus menurunkan berat badannya supaya pasien healthy lifestyle, sehingga kita bisa mengontrol dengan baik untuk kehamilan berikutnya jika pasien ini ingin hamil lagi. Nah, kalau hipertensi ini masih menetap, kadang-kadang kalau pasien ini kontrol, misalnya 1 bulan postpartum, tensinya masih tinggi. Nah, pasien ini seringkali ngengkel, nggak mau, Bu ini tensinya kok masih tinggi, enggak ini karena saya kurang tidur biasanya gitu, oh karena saya kecapean gitu, Bu periksa lab ini ya, periksa serum kreatinin, periksa ini, tapi kadang pasiennya masih denial, saya nggak mau. Harus kita jelaskan bahwa dia berisiko untuk mengalami gangguan ginjal, mengalami risiko hipertensi pasca preeklamsinya. Jadi bahwa teori bahwa setelah preeklamsi selesai penyakitnya ibu kembali normal, pada saat ini bisa terjadi bahwa dia masih akan terus menetap seperti yang disampaikan Dr. Yudit tadi, bahwa sebetulnya kondisi itu mungkin jauh sebelum pasien ini hamil. Kemudian kita harus mempertimbangkan kardiovaskuler tes untuk pasien-pasien yang pasca preeklamsi, sehingga follow up-nya adalah 6 minggu, kemudian kalau 6 minggu baik 6 bulan, dan bisa 1 tahun pasca persalinan.
Jadi 1 tahun kita harus melihat kardiovaskular risk test. Jadi walaupun pasiennya belum hamil lagi, sarankan kalau 6 bulan baik Bu, 1 tahun datang lagi ya. Kita mesti evaluasi kalau misalkan tensinya sudah normal, mungkin kardiovaskular risk test itu harus kita lakukan. Dan kalau pasiennya gemuk, suruh diet dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk preeklamsi ini, jangan sampai memburuk dan mempunyai prognosis yang buruk untuk wanita-wanita hamil dengan preeklamsi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erna. Dr. Erna di atas saja. Dr. Erna juga terpaksa satu pertanyaan karena harus dilanjutkan. Ya silakan langsung, tapi ini hanya satu pertanyaan. Sebetulnya gatel ingin tanya ke Dr. Mose segala, tapi gimana lagi, tidak ada waktu. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan diberikan. Saya tadi mendengar dari Dr. Erna yang belum disebut keberadaan dokter dalam tim spesialis. Saya sama sekali rasanya kok belum mendengar. Padahal ini sangat penting di dalam perawatan preeklamsi, apalagi dengan komplikasi. Untuk menentukan kapan harusnya bayi harus dilahirkan. Apalagi kalau preeklamsi muncul pada saat masih prematur. Keberadaan dokter, apalagi dengan komplikasi jantung, keberadaan dokter spesialis jantung menjadi sangat penting. Kemudian belum lagi sesak. Mungkin ada edema paru-paru, pada masih prematur. Kita mengharapkan dari obstetri, mengharapkan bayi akan semakin besar. Tapi rasanya dengan kondisi preeklamsi, untuk menambah besarnya beratnya si bayi intrauterin, rasanya sulit. Dan pengalaman kami dengan melibatkan teman-teman sejawat dari berbagai disiplin ilmu yang terkait untuk menentukan timing of delivery, memberikan hasil yang lebih optimal. Ini beberapa hal yang saya pikir teman-teman juga perlu melibatkan keberadaan atau keterlibatan teman spesialis. Mohon tanggapan, terima kasih. Multidisipliner approach. Terima kasih Dr. Susbandoro. Mungkin saya kelewatan karena ngebut tadi soalnya. Ngebut waktunya sudah habis. Jadi betul sekali Dr. Susbandoro, kalau kita merawat pasien preeklamsi itu multidisiplin. Bahwa kita harus tim karena mungkin kita akan memerlukan dokter lain, dokter jantung tadi untuk anestesi juga ya. Kemudian anestesi, neonatologis juga kita ajak, nefrologis juga mungkin seringkali kita memerlukan nefrologis jika ada komplikasi di ginjal. Jadi memang untuk perawatan terutama untuk preeklamsi dengan gejala berat dan preterm preeklamsi itu sangat mungkin dan bukan sangat mungkin ya, kita hampir pasti kita memerlukan multidisiplin untuk penanganan pasien-pasien kita. Terima kasih Dok, diingatkan. Terima kasih Dr. Erna. Saudara sekalian sejawat, karena waktunya kita terpaksa menghentikan diskusi lanjutan. Kita ditunggu. Terima kasih Dr. Erna sekali lagi. Dan sejawat sekalian, kita tutup sesi ini, preeklamsi ini. Selanjutnya diskusi boleh sambil nanti waktu jeda kita diskusikan. Terima kasih dan kita kembalikan pada pembawa acara.